Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas besar 2 di mata kuliah Pancasila. Sebelumnya izinkan kami perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Adi Wahyudi. Saya Revita Anggraini Usman. Saya Sonia Dwi Wulandari. Saya Saura. Saya Nona Riza dari Bella. Saya Giovanni Rizky. Kami akan mempresentasikan tentang internalisasi dan penerapan nilai-nilai Pancasila, pembentukan karakter, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mandiri. Yang pertama, saya menjelaskan tentang pengertian Pancasila dalam segi internalisasi. Jadi itu Pancasila adalah dasar negara yang memuat nilai-nilai luhur seperti yang pertama. Sila pertama itu ada keimanan. Terus sila kedua itu kemanusiaan, sila ketiga persatuan, sila keempat demokrasi, dan sila kelima keadilan sosial. Dalam segi internalisasi ini, Pancasila itu berfungsi sebagai pedoman yang ditanamkan ke dalam diri individu agar nilai-nilai tersebut tidak hanya dipahami tetapi juga menjadi dasar dalam pola pikir, sikap, dan tindakan sehari-hari. Proses ini berlangsung melalui pendidikan, pembiasaan, dan keteladanan dalam kehidupan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Urgensi Pancasila dalam internalisasi pembentukan karakter. Jadi berarti pentingnya Pancasila sebagai landasan utama untuk menanamkan nilai-nilai luhur ke dalam diri individu sehingga terbentuk karakter yang sesuai dengan jati diri bangsa Indonesia. Di sini ada poin-poin urgensi Pancasila dalam internalisasi pembentukan karakter. Yang pertama itu kita bisa menanamkan nilai keimanan dan ketakwaan. Dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa mendorong pembentukan karakter religius yang menghormati perbedaan keyakinan. Contohnya itu toleransi antar agama di masyarakat seperti menghormati waktu ibadah orang lain. Terus yang kedua, membangun landasan moral yang kuat. Jadi Pancasila memberikan pedoman moral yang menciptakan individu berintegritas, jujur, dan adil. Contohnya itu sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mendorong sikap menghormati hak orang lain dan berlaku adil. Nah, yang ketiga, membangun identitas bangsa yang kuat. Internalisasi Pancasila menjaga jati identitas bangsa agar tidak tergerus oleh pengaruh globalisasi yang cenderung individualistis. Contohnya itu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Jadi kita di sila ketiga itu mengajarkan bahwasanya untuk menghargai keberagaman dan menjaga persatuan dan perbedaan. Dan yang keempat itu menguatkan nilai demokrasi ke dalam kehidupan sosial. Di sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan antar perwakilan, mendorong tumbuhnya karakter demokratis di mana setiap individu diajarkan untuk menghargai suara dan pendapat orang lain, serta mengambil keputusan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Contohnya itu dalam kehidupan berorganisasi, misalnya kita dapat mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain serta mengambilkan keputusan bersama yang adil dan bijaksana. Dan yang kelima, terakhir, itu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan adil. Ya, itu menanamkan rasa keadilan dan kepedulian terhadap sesama. Contohnya itu ada apa sih? Contohnya itu membantu masyarakat yang membutuhkan, terus tanpa memandang suku, agama, dan status sosial. Jadi secara keseluruhannya Pancasila memiliki hubungan yang sangat erat dengan pembentukan karakter, karena setiap silanya ini memberikan arah dan pedoman untuk membentuk pribadi yang unggul dan bermoral. Kesimpulan terakhirnya, Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya sekedar pedoman hukum, tetapi juga sebagai pedoman hidup yang memberikan arah dalam pembentukan karakter bangsa. Dalam konteks ini, dalam konteks internalisasi, nilai-nilai Pancasila berperan sangat penting dalam membentuk individu yang memiliki moral yang kuat, karakter religius, dan rasa tanggung jawab sosial yang tinggi. Melalui sila
pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat maupun sila kelima. Dengan demikian, internalisasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari akan menghasilkan individu yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter yang baik, bermoral, dan bertanggung jawab. Pancasila akan terus menjadi fondasi yang mengarahkan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hubungan Pancasila dengan pembentukan karakter. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hukum tetapi juga menjadi panduan hidup yang mempengaruhi pembentukan karakter setiap individu. Setiap sila yang terkandung dalam Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang secara langsung berkaitan dengan pembentukan karakter bangsa Indonesia. Saya akan menjelaskan tentang hubungan langsung antara setiap sila Pancasila dan pembentukan karakter. Yang pertama, ada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Hubungan dengan karakternya adalah mendorong individu untuk memiliki karakter religius, menghormati perbedaan keyakinan, dan menjaga kedamaian antar umat beragama. Sila ini menanamkan nilai spiritualitas yang menjadi dasar pembentukan karakter moral seseorang. Yang kedua, ada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Hubungan dengan karakternya adalah membentuk karakter yang adil, bermoral, dan menghargai hak asasi manusia. Ini mendorong individu untuk berperilaku baik, menjunjung tinggi keadilan, dan bertindak dengan rasa hormat kepada orang lain. Yang ketiga, ada sila ketiga, persatuan Indonesia. Hubungan dengan karakternya adalah mengajarkan karakter nasionalisme, solidaritas, dan penghargaan terhadap keberagaman. Sila ini mendorong individu untuk memelihara persatuan dan kesatuan bangsa serta menghargai perbedaan baik dalam suku, agama, ras, dan juga budaya. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Hubungan dengan karakternya adalah mendorong karakter demokratis yang menghargai pendapat orang lain, mengutamakan musyawarah untuk mufakat, serta berpikir bijaksana dalam mengambil keputusan yang adil bagi semua pihak. Terus yang kelima, ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hubungan dengan karakter yaitu menumbuhkan karakter yang peduli terhadap sesama, berjiwa sosial, dan adil. Individu yang menghayati sila ini akan memiliki sikap peduli terhadap kesetaraan dan kesejahteraan semua orang tanpa membeda-bedakan latar belakang sosial atau ekonomi. Internalisasi nilai-nilai Pancasila adalah proses penanaman dan penerimaan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik orang, individu maupun kelompok masyarakat. Proses ini bertujuan agar nilai-nilai Pancasila menjadi bagian dari sikap, perilaku, dan cara berpikir dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Saya akan menjelaskan tentang faktor yang mempengaruhi internalisasi nilai-nilai Pancasila. Faktor yang pertama itu ada keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama tempat seorang memperoleh pendidikan dan pembentukan karakter, memiliki peran penting dalam internalisasi nilai-nilai Pancasila. Orang tua sebagai figur utama dalam keluarga memberikan contoh dan pengajaran terkait nilai-nilai tersebut. Yang kedua, pendidikan formal dan informal. Sekolah dan lembaga pendidikan memiliki peran dalam membentuk kesadaran dan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Pendidikan di sekolah, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, mendidik generasi muda untuk memahami dan mengamalkan Pancasila. Yang ketiga, ada faktor lingkungan sosial. Lingkungan sosial atau masyarakat tempat seorang tinggal atau bekerja dan berinteraksi juga mempengaruhi internalisasi nilai Pancasila. Interaksi antar individu dalam masyarakat dapat memperkuat atau melemahkan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai tersebut. Yang keempat, ada faktor media massa. Faktor media massa itu seperti televisi, radio, media sosial, dan sebagainya.
memiliki pengaruh besar dalam membentuk pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila. Program-program yang disiarkan dapat memperkenalkan, menguatkan, atau bahkan mengabaikan pentingnya nilai-nilai tersebut. Yang kelima ada faktor pemerintah dan kebijakan negara. Kebijakan pemerintah seperti dalam bentuk perundang-undangan dan program-program negara juga berperan dalam memfasilitasi internalisasi nilai Pancasila. Negara harus menciptakan suasana yang kondusif untuk nilai-nilai Pancasila diterima dan diimplementasikan di berbagai lapisan masyarakat. Yang terakhir ada budaya dan tradisi lokal. Budaya dan tradisi yang ada dalam masyarakat dapat saling menyatu dan mendukung proses internalisasi Pancasila. Nilai-nilai luhur dalam budaya dan tradisi lokal seringkali sejalan dengan nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Jadi dalam internalisasi itu penerapan nilai-nilainya itu juga ada strateginya. Yang pertama itu pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter ini berbasis pada nilai-nilai Pancasila yang bisa diterapkan di sekolah ataupun di tempat pendidikan yang lainnya, sehingga kurikulumnya itu bisa mengintegrasikan pembelajaran Pancasila dengan baik maupun dalam praktik kehidupan sehari-harinya. Dan kita bisa menerapkan itu pada anak-anak ataupun tingkat pelajar dengan meneladankan sikap kepemimpinan. Jadi memberikan arahan, memberikan contoh bahwa menjadi pemimpin yang baik tingkat lokal maupun internasional itu harus menjadi contoh yang baik dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, sehingga kepemimpinan yang disampaikan, kepemimpinan yang diterapkan bisa menjadi cerminan sebagai sikap jujur, adil, dan peduli terhadap kesejahteraan masyarakat hingga memperkuat internalisasi nilai-nilai tersebut. Lalu juga ada sosialisasi melalui media massa. Jadi di zaman sekarang, di era teknologi yang 5 atau 4.0, itu bisa melalui media massa dalam menghidupkan ataupun memberikan edukasi betapa pentingnya nilai-nilai Pancasila, sehingga program-program yang bisa dialokasikan sebagai dalam bentuk mengangkat isu-isu kebangsaan atau nilai-nilai luhur yang dapat memperkuat pemahaman terhadap masyarakat maupun bangsa Indonesia itu sendiri. Yang terakhir adalah penguatan lingkungan sosial dan budaya. Jadi dalam konteks ini lingkungan masyarakat dan budaya itu harus menjadi pendukung di setiap proses menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila, sehingga nilai-nilai Pancasila itu menjadi hal yang biasa dan menjadikan keterbiasaan bagi masyarakat dalam mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Lalu juga ada diskusi dan dialog terbuka. Nah, sifat ini itu juga bisa seperti musyawarah, terus perundingan dan lainnya, sehingga melalui dialog tersebut masyarakat Indonesia, khususnya forum-forum yang melibatkan kenegaraan ataupun elemen masyarakat, dapat membantu memperjelas pemahaman dan kepahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Di salah satu pada Pancasila yaitu kita bebas bermusyawarah, bermufakat, sehingga bagian dari nilai Pancasila tersebut dapat diperkenalkan dalam setiap aspek kehidupan sosial. Lalu juga penerapannya dalam kebijakan negara. Nah, hal ini pemerintah itu juga harus berperan penting pada kebijakan tersebut, sehingga bisa diterapkan oleh halayak masyarakat juga di segala bidang kehidupan, serta nilai-nilai tersebut harus mencerminkan pada internalisasi nilai-nilai Pancasila, sehingga termasuk bidang hukum, ekonomi, politik, hingga sosial yang mengatur nilai-nilai Pancasila serta di dalam Undang-Undang Dasar dapat melihat dan merasakan nilai-nilai tersebut diterapkan secara nyata. Yang selanjutnya adalah penerapan Pancasila secara nyata dalam internalisasi pembentukan karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mandiri. Penerapan Pancasila secara nyata dalam
Internalisasi pembentukan karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan mandiri dapat dijelaskan melalui hubungan nilai-nilai Pancasila dengan upaya pembentukan karakter tersebut. Yang pertama adalah sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Internalisasi nilai menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan melalui kegiatan ibadah sesuai agama masing-masing. Contohnya adalah mengintegrasikan nilai agama dalam kegiatan sekolah, seperti doa bersama sebelum memulai aktivitas. Yang kedua adalah memberikan ruang kepada siswa atau masyarakat untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Yang ketiga adalah membiasakan perilaku yang mencerminkan sikap religius seperti jujur, adil, dan bertanggung jawab. Yang kedua adalah sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Internalisasi nilai, membentuk karakter yang menghargai sesama, memperlakukan orang lain dengan adil, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Contohnya yang pertama, mendorong perilaku saling menghormati tanpa memandang perbedaan. Yang kedua adalah mengajarkan sikap empati dan peduli terhadap orang lain, seperti membantu teman yang kesulitan, dan lain-lain lah. Yang ketiga adalah menerapkan prinsip adab dalam tutur kata dan perilaku sehari-hari. Yang ketiga adalah sila ketiga, persatuan Indonesia. Internalisasi nilai, menanamkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa dalam berbagai aktivitas. Contohnya adalah yang pertama meningkatkan rasa cinta terhadap bangsa melalui kegiatan seperti upacara bendera atau pembelajaran sejarah. Yang kedua adalah membiasakan hidup rukun meskipun terdapat perbedaan latar belakang budaya, suku, dan agama. Yang ketiga melibatkan individu dalam kerjasama yang memperkuat solidaritas. Yang keempat adalah sila keempat, kegiatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan. Internalisasi nilai adalah melatih keterampilan berpikir kritis dan bijaksana serta menghormati keputusan bersama. Contohnya adalah membiasakan diskusi atau musyawarah dalam pengambilan keputusan di keluarga, sekolah, atau komunitas. Yang kedua adalah mengajarkan sikap menghormati perbedaan pendapat dan menerima hasil keputusan bersama dengan lapang dada. Yang terakhir adalah mendorong perilaku demokratis yang memperhatikan kepentingan bersama. Dan yang terakhir adalah sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Internalisasi nilai, mengembangkan sikap mandiri, adil, dan peduli terhadap kesejahteraan bersama. Contohnya adalah yang pertama, mengajarkan nilai kerja keras dan kemandirian untuk mencapai tujuan tanpa bergantung pada orang lain. Yang kedua adalah membiasakan berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan, misalnya melalui kegiatan sosial atau charity. Yang ketiga adalah menumbuhkan kesadaran akan pentingnya tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan penerapan Pancasila. Beberapa tantangan yang dalam menerapkan Pancasila ini, yang pertama itu adalah kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai Pancasila. Banyak orang, terutama generasi muda, yang kurang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan bagaimana penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menghambat proses internalisasi karakter, beriman, dan bertakwa. Karena Pancasila sendiri memiliki karakter yang berakar pada nilai-nilai moral dan spiritual yang sejalan dengan ajaran agama. Lalu yang kedua, kesenjangan antara teori dan praktik. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari seringkali hanya terbatas pada teori dan simbolisme, seperti upacara bendera atau pengajaran di sekolah, tanpa adanya implementasi nyata dalam sikap dan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai agama dan moral. Lalu yang ketiga, pengaruh globalisasi dan budaya asing. Globalisasi membawa pengaruh budaya asing yang kadang bertentangan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini dapat melemahkan internalisasi nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang seharusnya terkandung dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan generasi muda yang lebih mudah terpengaruh. Lalu yang terakhir, ada keterbatasan akses pada pendidikan karakter.
Pendidikan karakter yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila dan agama seringkali kurang mendapatkan perhatian yang memadai dalam kurikulum pendidikan. Tidak semua sekolah atau lembaga pendidikan memiliki pendekatan yang holistik dalam mengajarkan nilai-nilai ini. Lalu ada solusi menghadapi tantangan penerapan Pancasila. Yang pertama adalah peningkatan pendidikan Pancasila dan agama. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman tentang Pancasila, perlu adanya penguatan kurikulum pendidikan yang mengintegrasikan nilai Pancasila dengan ajaran agama. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal, di mana Pancasila diajarkan sebagai dasar moral yang sejalan dengan ajaran agama dalam bentuk karakter beriman dan takwa. Lalu yang kedua, ada konsistensi antara teori dan praktik. Penerapan Pancasila harus dilakukan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nilai-nilai seperti ketuhanan yang Maha Esa dapat diterjemahkan dalam sikap saling menghormati antarumat beragama. Sementara, keadilan sosial dapat diterapkan dalam perilaku berbagi dan peduli terhadap sesama. Pemimpin, baik di tingkat pemerintah maupun lembaga pendidikan, itu mereka tuh harus menjadi teladan dalam penerapan Pancasila. Yang ketiga, yaitu memanfaatkan teknologi untuk penyebaran nilai Pancasila. Menghadapi pengaruh globalisasi, pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi alat yang efektif untuk menyebarkan pemahaman tentang Pancasila dan ajaran agama. Platform digital, media sosial, dan aplikasi pendidikan bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran generasi muda tentang pentingnya nilai-nilai moral dan spiritual dalam kehidupan mereka. Lalu yang keempat, pendidikan karakter yang holistik. Pengembangan karakter yang beriman dan bertakwa tidak hanya mengandalkan pendidikan agama, tetapi juga membutuhkan pengajaran nilai-nilai Pancasila yang menyentuh aspek sosial, budaya, dan moral. Sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pembentukan karakter yang sesuai dengan Pancasila dan ajaran agama. Lalu yang terakhir, ada dialog antar agama dan antar budaya. Mengingat keberagaman Indonesia penting untuk menanamkan nilai toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan melalui dialog antar agama dan antar budaya. Pancasila dapat menjadi landasan yang kokoh dalam membangun kerukunan dan mengatasi potensi konflik yang timbul akibat perbedaan kepercayaan dan budaya. Selanjutnya itu ada peran internalisasi pembentukan karakter beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta mandiri. Jadi ini ada 4 peran dalam internalisasi. Yang pertama itu menanamkan nilai-nilai agama. Seperti yang kita tahu dalam dunia pendidikan itu sangat penting sebagai wadah memperkenalkan nilai-nilai agama kepada para pelajar, sehingga menimbulkan dan menjadikan pelajar tersebut menerapkan sila pertama pada Pancasila. Yang kedua itu membentuk akhlak yang baik. Jadi dari akhlak yang baik ini bisa menerapkan sila-sila Pancasila yang lain, serta menumbuhkan sikap mandiri. Dan yang terakhir itu meningkatkan kesadaran pada kerjasama. Seperti yang kita tahu, nilai-nilai tersebut itu bisa kita terapkan dalam kandungan Pancasila, sehingga kita bisa menciptakan menjadi pribadi yang baik, serta sikap gotong royong yang sudah kita tanamkan sejak masa dulu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi masyarakat pada internalisasi pembentukan karakter beriman, bertakwa. Internalisasi dapat diartikan sebagai proses menanamkan nilai-nilai dalam membentuk pola pikir atau kepribadian seseorang. Ada beberapa peran-perannya. Yang pertama itu peran keluarga, yang dimana orang tua bisa menjadi pendidik pertama untuk memberikan contoh tentang nilai-nilai keimanan. Selanjutnya itu ada peran pendidikan. Guru adalah peran penting
penting dalam menginternalisasikan profil pelajar Pancasila kepada peserta didik, terutama untuk tingkat sekolah dasar sebagai tahapan awal. Contoh-contohnya itu seperti menunjukkan kejujuran dalam segala tindakan, misalnya saat ulangan harian. Lalu yang kedua itu bersikap sopan santun dalam bertindak dan bertutur kata kepada guru atau dosen. Yang ketiga itu berani dalam melakukan hal-hal yang baik dan benar. Siswa diajarkan agar berani melakukan kebenaran. Selanjutnya itu ada peran teknologi, yang dimana teknologi dimanfaatkan untuk menyebarkan nilai-nilai spiritual dan moral secara luas dan efektif. Contohnya itu kontribusi masyarakat dengan menciptakan dan mengelola konten digital yang positif seperti video edukasi keagamaan, infografis tentang akhlak mulia dan atau artikel. Yang terakhir itu ada peran individu. Dia di sisi lain dapat berkontribusi melalui upaya pribadi seperti meningkatkan ibadah, memperdalam ilmu agama, dan menunjukkan perilaku yang sesuai dengan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baik, jadi setiap segmen masyarakat dari individu hingga lembaga memiliki peran penting dalam menciptakan ekosistem sosial yang mendukung pembentukan karakter beriman dan bertakwa. Internalisasi karakter beriman dan bertakwa membutuhkan sinergi antara keluarga, sekolah, masyarakat, individu, dan media. Kolaborasi ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membentuk generasi yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki landasan spiritual yang kuat. Lalu ada strategi untuk memastikan kontribusi tersebut dapat diinternalisasi secara efektif. Yang pertama ada peningkatan kesadaran, yang dimana diskusi menjadi peran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya iman dan takwa dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada konsisten dan keteladanan, yang dimana membiasakan praktik nilai-nilai keimanan seperti berdoa, bersyukur, dan membantu sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah mengintegrasikan literasi digital. Individu dapat memahami dengan cara menggunakan teknologi untuk mendukung pengembangan spiritual dan moral. Program edukasi berbasis teknologi juga harus dirancang dengan pendekatan yang kreatif dan menarik. Dan yang terakhir adalah evaluasi dan pendampingan. Melakukan evaluasi rutin terhadap efektivitas program atau kegiatan yang dijalankan untuk menginternalisasi nilai keimanan. Berikut Sekian dari kami presentasi Pancasila Tugas Besar 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.